salah barat tahun angkuan tuh. Alun tahu loh, baso angkuan meninggal. Apa kabarnya para penikmat jalan cerita film di konten Ruang Sekilas Film, Ruang Selfil? Saya berharap semoga kalian masih tetap semangat menjalankan kehidupan di suasana penuh kemerdekaan bersuara ini. Kembali saya menemani hari lelah kalian setelah bekerja, belajar, atau kalian masih menikmati waktu libur dan magernya dengan rebahan di atas peraduan yang empuk. Konten Ruang Selfil kali ini kembali akan mereview jalan cerita film yang sangat menarik untuk kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa, sebelum saya lanjutkan jalan cerita ini, saya ingin menyapa teman-teman Ruang Selfil yang baru saja singgah di konten ini. Saya ucapkan selamat datang dan semoga kalian betah nongkrong di sini. Assalamualaikum. Episode akhir tahun konten Ruang Selfil kali ini saya akan mereview jalan cerita dari sebuah film Indonesia yang berjudul Onde Mande. Sebuah film drama khas Minangkabau yang rilis pada tahun 2023. Film drama asli Indonesia dengan setting latar belakang tempat Sumatera Barat ini merupakan sebuah film yang hampir secara keseluruhan menggunakan dialog atau percakapan Minang. Jadi teman-teman yang rindu dengan percakapan Minang atau ingin mendengarkan bagaimana cara orang Minang atau orang Padang berbahasa daerah, saya rasa film karya Paul Fauzan ini bisa menjadi salah satu film referensi yang kental dengan bahasa daerah yang harus kalian tonton. Dan bagi saya pribadi, setelah menonton film Onde Mande ini, hampir sama halnya ketika saya juga menonton film Yewisben yang kental dengan bahasa Jawa Timurnya. Jam 7 hamba japik lah. Jadi Oke, baik, tidak perlu berlama-lama berbasa-basi. Inilah jalan cerita dari film drama Minangkabau Onde Mande. Selamat menonton dan semoga kalian suka. Film ini dimulai di suatu pagi saat seorang bapak-bapak bernama Siam hendak menjemput ayah angkatnya yang bernama Sultan Ridwan pergi ke Padang. Mereka berniat menjemput hadiah yang berhasil dia menangkan senilai 2 miliar. Namun malang tidak dapat ditolak saat Pak Am masuk ke dalam rumah Sultan Ridwan. Dia melihat ayah angkatnya telah tergeletak tak bernyawa. Pak Am hanya bisa menangis pasrah melihat Angku Ridwan telah berpulang di tengah gembiranya saat dia memenangkan undian, di mana hadiah tersebut hendak dia gunakan untuk memajukan kampungnya itu sendiri. Setelah menguburkan ayah angkatnya, kini Pak Am hanya bisa terduduk meratapi kepergian Angku Sultan Ridwan. Dia juga menyayangkan akan hilangnya hadiah besar yang sebenarnya hendak digunakan untuk memperbaiki seluruh kampung Sigiran, pinggiran Danau Maninjau yang sedang dilanda bencana alam. Di tengah termenungnya itu, istri Pak Am memberikan petunjuk nakal untuk mengakali undian tersebut. Dengan akal bulus dan bujuk rayu, dia berhasil membuat Pak Am menyetujui cara yang disarankan oleh sang istri walaupun dipenuhi dengan keraguan. Yo, bisa ndak kok? Maka singkat cerita, keesokan paginya di saat kampung Sigiran kembali menjalankan aktivitasnya, pada saat Pak Am masih melamun di pagi hari di depan kopinya, rupanya sang istri telah menjalankan rencana akal bulusnya, di mana dia telah meminta Afdal, anak laki-laki mereka, untuk pergi ke kantor desa dan mengundang tetua adat kampung tersebut untuk datang bermusyawarah. Walaupun terlihat Angkuan merasa ragu, namun lagi-lagi demi kebaikan kampung Sigiran, akhirnya dia pun ikut dengan rencana sang istri. Maka hari yang ditunggu pun tiba di sore hari, di mana pemuka masyarakat telah datang di lapau milik Pak Am. Walau agak terheran dengan undangan dari Pak Am, namun musyawarah demi kampung mereka pun berjalan. Namun sayangnya di tengah musyawarah akal bulus untuk mengakali undian tersebut ditentang mati-matian oleh Haji Ilyas. Dia menolak dengan tegas rencana tersebut dan tidak mau ikut campur. Kini peserta musyawarah hanya menyisakan Pak Am dan pejabat kampung, di mana mereka sepakat untuk mengakali undian berhadiah tersebut dengan menjadikan Pak Am sebagai Sultan Ridwan demi bisa mencairkan hadiah yang gadang alias besar. Dan Nio dibawa polisi jadi saksi kalau sampai Ado nanti tangkap baik lo mah, Mak. Adegan kemudian berpindah keesokan harinya saat Pak Am dan pejabat desa menjalankan rencana mereka, di mana mereka telah sepakat.
di mana dengan perasaan tidak karuan, Pak A memulai dramanya menjadi Sultan Ridwan dan mengkonfirmasi hadiah atas nama dirinya. Sementara itu di rumah Haji Ilyas, dia sedang memikirkan cara yang baik untuk bisa mencairkan hadiah atas nama iparnya yang telah meninggal tersebut. Dia pun meminta istri dan anaknya untuk mencari dokumen lama yang berkaitan dengan Angku Ridwan, di mana Haji Ilyas berencana mencari keberadaan Nizam, mantan istri Angku Ridwan yang sudah lama tidak pulang kampung setelah merantau di Jakarta. Singkat cerita, setelah mengobrak-abrik, Haji Ilyas menemukan sebuah foto perempuan yang tidak lain adalah adik dari Haji Ilyas yang bernama Nizam. Dari balik foto tersebut terdapat alamat dan nomor HP. Girang gembira Haji Ilyas saat menemukan selebar foto tersebut. Singkat cerita, Haji Ilyas menuju ke tengah danau untuk mencari sinyal. Namun sayang, nomor yang tertulis di foto tersebut telah kadaluarsa, tidak bisa dihubungi. Namun Haji Ilyas tidak kekurangan akal. Dengan berbekal alamat toko, dia pun mempunyai rencana demi bisa menemukan Nizam dan masa depan kampung Sigiran. Scene berpindah ke sebuah kantor. Seorang karyawan bernama Anwar dipanggil oleh bosnya demi tugas perusahaan. Anwar duduk bersama Dadang menerima tugas untuk memvalidasi data pemenang undian yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Awalnya Anwar yang memiliki darah Minang menolak tugas tersebut. Namun itu karena perintah dari bos, dia mau tidak mau menerima tugas tersebut dan siap untuk pergi ke Padang. Ya, anggap aja ini adalah Adegan kembali berpindah saat Pak Am bersama istri dan anaknya mengumpulkan data-data terkait Sultan Ridwan. Di tengah pencarian, Simar, anak gadis pertamanya, menemukan sebuah buku yang berisi tentang rencana-rencana pembangunan Sultan Ridwan sebelum dia meninggal. Dengan perasaan terharu dengan rencana mulia ini, Simar yang awalnya tidak berniat membantu rencana akal bulus ayahnya, mengatakan akan ikut membantu demi kebaikan kamu mereka yang saat ini sedang dilanda kesusahan akibat siklus belerang yang terjadi setiap tahun. Sementara itu di rumah Haji Ilyas, dia memanggil dua anak laki-lakinya untuk menjalankan misi mencari Nizam. Hadi dan Huda yang tidak pernah pergi merantau kaget mendengar perintah sang ayah untuk pergi ke Jakarta. Namun karena permintaan sang ayah adalah permintaan yang genting dan demi kebaikan kampung mereka, maka keduanya pun mengiyakan perintah sang ayah untuk segera pergi ke Jakarta. Pagi. Subhanallah. Cakap lepas ekor. Ini udah kau namang berang apa? Adegan kembali berpindah saat Pak Am dengan buru-buru pulang ke rumah. Rupanya Pak Am mendapatkan informasi bahwa mereka akan kedatangan orang dari Jakarta untuk memvalidasi data dan orang pemenang undian secara langsung. Pak Am yang sangat panik dan takut kemudian ditenangkan istrinya, di mana rupanya istri dari Pak Am ini telah memiliki rencana ketika mereka akan datang ke kampung mereka. Cerita tentang kampungnya. Adegan berpindah secepat kilat saat Anwar dan Dadang telah sampai di kampung pinggiran Danau Manijau menuju ke kampung Sigiran. Keduanya pun segera mencari keberadaan rumah Sultan Ridwan dengan bertanya kepada masyarakat sekitar. Dengan alur drama yang sudah istri Pak Am siapkan, dia pun segera menyambut orang-orang dari Jakarta di lapau milik Pak Am. Pada waktu itu terjadi basa-basi di antara mereka sebelum pada akhirnya Anwar menanyakan keberadaan Sultan Ridwan selaku pemenang undian, di mana Anwar mengatakan bahwa mereka hanya datang untuk memverifikasi data pemenang dan segera kembali ke Jakarta. Namun dengan gaya pasti, Pak mengatakan bahwa Sultan Ridwan sedang pergi ke Lubuk Bangsung untuk urusan keluarga secara buru-buru. Dia pun meminta kepada Anwar dan temannya untuk kembali ke lapaunya keesokan harinya. Keesokan harinya Anwar dan Dadang kembali datang ke lapau milik Pak Am. Di sana mereka hanya bertemu dengan Simar dan ibunya. Singkat cerita, Simar yang telah diberi arahan untuk mengulur waktu mengatakan bahwa ayahnya sedang pergi dan belum menerima kabar terkait Sultan Ridwan. Awalnya Anwar agak kecewa dengan jawaban Simar. Namun karena pesona dan jamuan dari Simar membuat Anwar menahan diri dan menerima ajakan Simar untuk menikmati hari-harinya di kampung pinggiran Danau Manijau itu. Di mana setelah mereka menikmati sarapan pagi, Simar segera mengantar Anwar dan Dadang jalan-jalan ke pinggiran danau tersebut. Dalam perjalanan itu, Simar dan Anwar terlihat sangat akrab.
Percakapan mereka pun begitu cair hingga kemudian Simar mengatakan bahwa hadiah undian yang dimenangkan oleh Sultan Ridwan sangat penting untuk membangun usaha di kampung Sigiran yang saat ini sedang kesulitan akibat siklus bencana alam yang terjadi setiap tahun. Anwar dan Dadang yang mendengar cerita dan harapan Simar hanya bisa terdiam sambil terkagum dengan sosok Sultan Ridwan yang rupanya memiliki misi mulia untuk membangun kampungnya tersebut dan memberikan langsung uang sayembara ke Pak Ridwan. Sementara itu, Hadi dan Huda telah sampai di Jakarta, ibu kota negara. Keduanya masih terlihat bingung mencari arah dan alamat yang hendak mereka tuju. Dengan jurus jitu bertanya asal selamat, mereka pun sampai di tempat tujuan untuk mencari keluarga mereka yang sudah lama tidak pulang kampung dan berharap semoga mereka bisa mencairkan hadiah demi kebaikan kampung mereka. Adegan kembali ke Sigiran di mana Anwar dan Dadang kembali datang ke lapau milik Pak Am untuk mencari informasi terkait Sultan Ridwan. Dengan jawaban yang sama, Pak Am dan istrinya mengatakan bahwa dirinya masih belum bisa menghubungi Sultan Ridwan. Anwar yang mendengar jawaban dari Pak Am ini merasa sangat kesal dan kecewa. Dia pun kemudian meminta paksa kepada Pak Am untuk mengantarkan dirinya ke Lubuk Basung atau hadiah undian akan dibatalkan. Adegan kembali kepada Hadi dan Huda. Mereka masih belum bisa menemukan alamat yang dituju hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah warung makan. Di tempat itu, pemilik warung makan memperkenalkan Hadi dan Huda dengan preman asal Sumatera yang bersedia membantu mereka menemukan alamat kerabat mereka yang masih belum mereka temukan. Awalnya Hadi merasa sungkan, namun setelah dipaksa dengan gaya khas preman mereka, akhirnya keduanya pun pasrah dengan bantuan yang ditawarkan oleh preman tersebut. Scene kembali ke lapau milik Pak Am di mana Anwar sedang mendesak Pak Am untuk bertemu dengan Sultan Ridwan. Dengan skenario baru yang sudah mereka siapkan, mereka pun siap untuk mengantarkan Anwar dan Dadang berputar-putar untuk mencari keberadaan Sultan Ridwan bersama Simar. Dan benar saja, di tengah perjalanan mobil yang mereka naiki mogok. Mau tidak mau perjalanan harus dilanjutkan dengan menaiki sampan yang hanya bisa dilakukan dengan 2 orang saja. Mau tidak mau Anwar dan Simarlah yang akan menaiki sampan tersebut. Adegan kembali kepada Hadi dan Huda bersama preman Sumatera yang berhati baik menjelajah pasar untuk mencari sebuah toko. Setelah melewati jalan lika-liku ke lompat-lompat ala jalan kampung mereka, akhirnya mereka menemukan toko yang dicari. Dengan wajah sumringah, Hadi pun segera menanyakan keberadaan pemilik toko tersebut. Namun sayangnya pemilik toko telah meninggal dan hanya memiliki seorang anak laki-laki yang tidak mau bekerja di toko ini. Beruntung pemilik baru toko tersebut masih menyimpan nomor anak laki-laki pemilik toko lama yang bernama Sian. Makasih Uni ya. Makasih Uni. Dan setelah mendapatkan nomor tersebut, Hadi segera mencoba menghubunginya. Namun sayangnya nomor tersebut tidak bisa dihubungi. Berkali-kali Hadi mencoba untuk menelponnya namun gagal. Ia pun mencoba untuk memberikan pesan singkat kepada nomor tersebut dengan harapan akan dibalas. Begitu sih. Sementara itu Anwar bersama Simar berada dalam satu perahu menuju ke Lubuk Basung. Dalam perjalanan air ini, keduanya saling meminta maaf atas kejadian yang sangat menyulitkan mereka. Terlebih lagi Anwar yang merasa perjalanannya yang seharusnya mudah, namun harus lebih sulit dari yang dia perkirakan. Di tengah obrolan mereka, HP milik Anwar berbunyi. Saat ia mengangkatnya, rupanya nomor yang menghubunginya adalah Hadi. Singkat cerita, ternyata Anwar adalah anak Nizam yang sudah lama merantau, yang tidak lain adalah mantan dari istri Sultan Ridwan yang telah meninggal. Mendapati kenyataan ini, Anwar segera meminta Simar untuk kembali ke rumah untuk meminta penjelasan atas tipu muslihat yang akhirnya Anwar sadari. Kini Anwar berada di tengah kerumunan yang tidak lain adalah kerabatnya, sebuah kenyataan yang tidak pernah Anwar bayangkan sebelumnya, di mana Anwar sejak balita telah diajak keluar merantau dan tidak pernah kembali ke kampung halaman setelah bercerai dari Sultan Ridwan. Namun takdir kini membawa Anwar kembali mempertemukannya dengan peristiwa yang sengaja ditarik ulur karena ayahnya Sultan Ridwan si pemenang undian telah meninggal. Di tengah rasa haru, sedih, dan sesal, Anwar tetap pada pendirian untuk menentukan ulang pemenang lomba undian.
Namun sebelum dia beranjak, sebuah buku peninggalan ayahnya diberikan kepada Anwar. Sebuah buku yang berisi perencanaan untuk membuat masyarakat di kampung halamannya itu memiliki mata pencarian baru di tengah kesulitan. Anwar membaca dengan perasaan sedih dan haru. Dia kemudian beranjak menuju ke pemakaman ayahnya dan menangis di pemakaman tersebut. Pak, Di depan makam ayahnya, Anwar menangis. Tangisan anak yang sudah lama tidak berjumpa dengan ayahnya, menangis atas nasib yang dialaminya. Anwar meminta maaf dan mengucap doa serta harapan di depan makam ayahnya. Dan pada momen ini akhirnya Anwar pun berjanji bahwa dia akan melanjutkan keinginan ayahnya untuk memperbaiki kampung Sigiran dengan rencana-rencana yang telah ayahnya tulis tersebut. Mendengar kata-kata ini, semua kerabat dan masyarakat mengucap syukur atas harapan yang akan diperjuangkan dan dilanjutkan oleh Anwar. Film ini pun akhirnya selesai dengan pelukan bahagia dan haru. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton jalan cerita film ini hingga akhir. Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar agar episode ke depan bisa lebih baik lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai ketemu di ruang sekilas film.